Oh, hello. Halo, hai Alvino. Hai. Halo, boleh My dinyalakan? camera, Iya, kameranya nggak bisa. oh kameranya nggak bisa. Oh, oke. Ya udah nggak apa. Oke, apa kabar Elvino? Ya, baik. Kabar baik. Alhamdulillah, puji Tuhan ya. Nah, Elvino seperti yang sudah diinfokan sama biasanya yang mengajar siapa? Ser Damar. Nah, Kayaknya. betul ya. Mister lagi nggak bisa lagi cuti. Makanya hari ini diganti sama Sir Daud ya. Jadi kalau Elvino ada Oke. pertanyaan, bisa langsung tanya aja ke Sir Daud, oke? Oke. Sip. Oke deh, kalau gitu Elvino kita mulai saja kelas kita hari ini ya. Bentar. Iya. Nah ini dia. Ntar dulu. Masih ingat terakhir kali belajar apa? Belajar tentang kayaknya list deh. Ya kayaknya sih. Betul. List itu apa sih, Um, Elvino? List itu sequence of sequence of variables. Sequence of variables. Betul. Ya. Jadi Ya. dia punya banyak nilai dalam satu variabel. Ya. Betul banget. Oke. Hari ini kita mau lanjutin lagi. Nah, bentar. Nah, betul. Terakhir kali itu belajar mengenai list and tuples. Dan sekarang kita akan belajar mengenai dictionaries and sets. Ya. Oh ya, Sar, boleh nggak kirim link untuk website Algorithmics? Boleh, bentar. Nah, ini, Arvino boleh diklik link yang ada di chat Zoom dan boleh dibuka. Tapi lihat dulu Oke. aja ini, Sir mau sampaikan dulu materi bentar ya. Ntar, Oke. Sir nanti minta Elvino share screen juga buat ngerjain. Nah, kita akan bahas dulu dictionaries and sets. Dictionaries itu apa berarti, Elvino? Dictionary itu kayaknya a sequence of lists that has Sequence of keys. list atau bahasa Indonesianya aja yang paling sederhana? Oh, nggak tahu. K, kamus ya, kamus bahasa Inggrisnya dictionary. Oh ya, kamus. Oh ya, kamus. Betul. Kalau sets, Oh, bahasa Indonesianya sets apa? Oh, sets. Sets. dari H. Set. Bahasa Indonesianya sets. Oh, oke. Himpunan ya. Jadi ini masih sama. Kamu punya satu variabel banyak nilai sekaligus juga. Kamus masih punya kamus fisik nggak di rumah, Alvino? Nggak punya. Nah, nggak punya ya. Tapi kalau kamus itu bentuk kontennya gimana sih? Kayak ada arti-arti kata. Betul, ada satu kata, nanti artinya apa? Ya, Ya. dipisahin pakai koma. Betul banget. Nah, kita mau lakuin hal yang sama. Jadi nanti spesifik kasusnya Elvino itu tentang sistem di perpustakaan. Ya, contoh, nanti kamu pengen tahu buku ini lokasinya ada di mana. Nah, itu bisa pakai yang namanya kamus. Ya, jadi kalau misalnya daripada kita pakai list, list itu kan urutannya pakai angka ya. Jadi dia urutannya 0 terus 1. Kalau misalnya kita pakai itu ke perpus atau sistem perpustakaan itu jadi lama. Karena nanti perlu diupdate satu per satu manual ya. Makanya kamu nanti bikin yang namanya kamus ya, berpasang-pasangan. Jadi nanti yang pertama itu kuncinya itu adalah lokasinya dan nilainya adalah judul bukunya apa gitu. Ya. Oke, jadi itu yang akan kita pelajari hari ini mengenai kamus. Lebih detailnya apa sih kamus itu? Kamus itu adalah unordered set key value pairs. Ya, jadi dia adalah pasangan kunci dan nilai. Ya, nanti kalau misalnya Elvino lihat di sini ada kunci, titik dua nilainya apa? Nah, ini satu pasang Elvino. Ya, terus nanti kalau ada pasangan baru pakai koma. Oke, jadi ini ada dua pasangan ya, gitu. Ya, awalnya bisa Elvino bikin dik dulu, terus nama variabelnya apa. Nah, ketika nanti Elvino pengen misalnya
tahu ada berapa pasangan di dalam sebuah dictionary, berarti pakai yang namanya len. Ya, pakai len. Oh, ini ada satu pasangan, koma, dua, tiga. Berarti betul ya pakai len. Dapat tiga. Nah, kalau misalnya Elvino pengen dapat semuanya keys, itu bisa juga. Jadi nanti semua kuncinya didapetin ya. Tuh, Goldbug, Book, Musketeers, atau mau values doang 537 dot values. Dan misalnya Elvino mau ngambil nilainya, ya, itu tinggal panggil aja kuncinya apa. The Three Musketeers berarti nilainya 7 ya, gitu. Oke, Oke. lumayan ada beberapa yang baru ya. Elvino ada pertanyaan dulu? Belum ada sih. Belum ada ya. Kalau belum ada, lanjut. Nah, ini contoh-contohnya aja. Eh, Kak Daud mau tunjukin yang bagian ini aja sih. Yang penting adalah yang menambahkan Elvino. Ya, jadi kamu nanti bisa menambahkan pasangan atau menghapus pasangan. Caranya, panggil dulu nama kamusnya apa, kemudian kuncinya sama dengan nilai. Atau misalnya mau menghapus pakai del, nama variabel kamusnya, kuncinya apa. Contoh, kamu nanti pengen Oke. ngebikin sebuah perpus, terus nanti ada kamus. Ya, di dalam kamusnya itu nggak ada buku yang namanya horor dan juga judul bukunya itu nggak ada. Nah, makanya Hmm. nanti sama Elvino tinggal dicek aja kalau misalnya nggak ada yang diinput di dalam kamusnya, maka Elvino perlu input dulu judul bukunya apa. Dan kita tinggal bikin nih, biar ditambahin ke dalam kamusnya. Gitu. Jadi hasilnya apa? Hasilnya horror itu muncul ke dalam kamus books. Ya, gitu. Oke. Oke deh, itu aja Elvino. Ada pertanyaan dulu nggak? Nah, tunggu. Wait. Saya mau lihat Boleh dilihat kodenya. dulu? Silakan. Nanti habis ini baru kita praktekin ya. Oke. Hmm, Coba ada pertanyaan dulu. Ada yang mau dijelasin ulang? Enter genre. Hmm. Bisa Oke. aman? Udah. Nggak ada pertanyaan ya? Ya. Oke, kalau gitu tolong di-share screen Elvino. Kita coba kerjain latihannya. Udah. Hmm. Coba dipilih jawabannya. Ini jawabannya ada, bentar. Ada 4. Oke. Pair key of value pairs, betul. Each dictionary benar juga. Ini benar satu lagi. Hmm. Ini ya. Ah, pintar. Super smart. Oke. Oke, checklist. Coba. Udah in the book. Betul, di situ ya kita mau menambahkan berarti ada 2 buku ya. Ini adalah penulisnya, terus nanti ini judul bukunya. Alias ini kuncinya dan ini nilainya. Ya, gimana cara nambahinnya? Eh, apa ya?
Masa Ingat? add info? Nggak tahu sir, gimana caranya? Nah, berarti panggil dulu variabel bukunya ya. Panggil dulu variabel Nah, bukunya, berarti box. hmm, Kuncinya kan devo ya, sama dengan nilainya apa. Ya, berarti nanti yang Dumas pun sama. Oke? oke. Mm-mm, betul. Adventures of Robinson Crusoe. Nah, sip. Berarti yang Oke. Dumas, coba dibuat yang Dumas sama. Terus, namanya, Mm-mm, sip del. Del, betul. Nggak usah dititik, langsung spasi aja. Del, spasi dulu. Nah, variabelnya betul. Kuncinya apa? Kasih tanda petik. Pintar. Sip. Dah, boleh checklist. Elvino, pintar. Mhm. Nggak usah sama dengan. Oke. Nah, Oke. mantap. Lanjut, nomor 4. Hmm, hmm. Surname of the author. Coba. Nih, oke. Author not found, want to add. Nah, ini biografinya ya. Oke. So, Yes saja. Oke. oke. Yes, cool. Nah, jadi nanti Oh, nambah ya. Me, he is cool. Caranya gimana? Scroll ke bawah, diklik di sini. Nah, coba dibaca dulu. hmm. If itu kan, hmm. Hmm. So what happen if I? Nah, berarti gimana caranya? Oh, okay. Bikin dulu in. So wait. No. Okay. Variabelnya jangan lupa surname aja surname. Okay. Mm-mm. Betul, pintar. Hmm. That, no. Ya, betul betul. If surname in, Heeh, tidak sama, Okay. bukan tidak sama dengan ya, tapi Sama dengan. Okay. in ya. Oh ya, if surname in. Okay. Okay. Nah, sip. Oke, apa yang terjadi kalau misalnya dia ada di dalam? Tinggal di print. Dan print. Print apa? Uh, what? Kalau surname kan? Biografi ya, biografi terus tinggal panggil surname-nya. Um. Nah, mm-mm. Okay.
Nah, else gimana else-nya? Lumayan panjang sih. Coba So bisa? add surname. Betul di bawahnya. Name. Mm-mm. Hmm, Input lagi ya. Mm-mm. oh ya ini. Tunggu. Boleh. Tinggal dibuat kayak di gambar author not found ya. Mm-mm. Pintar. Petik, petik, petik. Terus yang susah. Nah, apa yang terjadi kalau yes? Bingung. Wait, what happened? Nah, ya bikin dulu variabelnya. Mm-mm. Titik. Pintar. Mana? Terus tinggal di Uh, masukin ke dalam kamusnya. Caranya gimana? Masih ingat? okay. Tunggu, wait. Nih, bukan. Hmm? Nah, oke. Itu. Bukan. Yang di dalam sebagai kuncinya ya. Kuncinya berarti apa? Ah, uh, surname. Betul, ya, surname. Hmm. Hmm, Sama dengan. sama dengan nilainya. Nilainya adalah Oh, oke. Hmm, new biography. um, Betul. Oke, tinggal di oke. print aja si autornya. Oh ya, Otherwise gimana? Otherwise? what? Hmm, typo. It's gonna say. Ya. Oh ya, oke. Yang ini tapi lihat dulu. Yang ini perlu coba deh di checklist dulu bener gak? Kita perlu ngeprint ininya ya, kamusnya tuh. Berarti Oh di ya, printnya di, pintar di situ ya. Print authors. banyak. Oh yang benar sih. Hmm, Oke. sip. Wait, Nggak usah pakai author uh, surname. Autorsnya aja. um, Lihat semua kamusnya yang di print. ada ini lagi, wait. Sip. Oke, boleh di checklist. Cobain. Oh, oke. Pintar. Lanjut. Ini ada tim.
Lewat Gimana? Kalau misalnya keiklan. contohnya belum jelas, dibaca soalnya ya, yang di bawah itu. Oh, oh sudah sedap. Oke, Mm-mm. Jadi dia minjem, balikin, sama tutup. oke. Kalau dua, normalnya. Oke. That out hello. Nah, berarti Oke. pertama yang paling mudah kita harus ngapain dulu? Welcome. Ya, bring. Mm-mm. Welcome sama panggil kamusnya ya. Yep. Koma. Enggak, maksudnya setelah welcome-nya Ya. koma. Oh, oke, oke, oke. Oke. Heeh. Hmm. Udah. Bentar. Terus, apa ini kalau ada tanda panah tiga? Input, Input. betul. Save. Mm-mm. Sudah di input, setelah di input apa? Nah, dia dia berulang-ulang ya. Berarti kalau berulang-ulang pakai Oh, while. Oke. hmm, yes, tidak sama dengan betul. Apa yang terjadi? Betul, betul, betul. Ah ya, kayak betul juga. Hmm. Heeh. Nah, ini baru kita tinggal ikutin di nomor satu, dua. Mm-mm. Hmm, oke. Action satu, betul disuruh input. Nah, iya kita pasangin ya. Eh, enggak pakai koma. Oh, Sama dengan langsung. Betul, betul kayak tadi udah betul, tapi nggak pakai koma. Hmm. nih, Student card kan kita mau apa? Udah ada kamus yang namanya nih, dep ya. Berarti di dalam kurungnya bikin kunci udah. dep, kasih tanda petik Oke, sama karena dia ini. teks. Borobok ini depnya kasih tanda petik ya. Oh ya. Mm-mm. Hmm. Nah, kemudian tinggal di updated card is printed. Berarti pintar. Print tulisannya ini. Yes. Hmm. Mm-mm. Panggil updated cardnya atau updated dictionary-nya.
Betul, sip. Terus habis itu kalau dua berarti Hmm. nah betul kayak Enggak. gitu tapi kita kasih if tambahan ya. Jadi kamu kasih tambahan if sebelum di del ini kamu tambahin dulu if ya. Pastiin dulu delnya apa depnya itu ada di dalam kuncinya. Ya caranya gimana? Pakai if dep betul Hmm. in student card. Tanda petik ya. Pintar. Nah, baru bisa kamu delete ya. Takutnya nanti error kalau nggak digituin ya. Nah, ini baru di delete. Betul, student card. Dep, pintar. Tanda petik ya. Ya. Oh, oke. Hmm. Nah, terus habis udah di delete, Oh ya, habis tinggal itu di, ya. iya, print lagi, betul. Printnya di mana? Sini ya, kasih tab. Oh ya, ya, oke. Di dalam Elif. Enggak, di, Ya, hapus ya. spasinya satu. Nah, pintar. Oke. Terus apa ya? Sudah. Ya, Nah, action print gitu. sama ya, kayak reader card. Ini sama kayak baris Hmm. 10. Mm-mm. Oh, kayak gitu. Sama ya, print reader card. Sama tuh, updated card is printed. Oke. Hmm. Nah, baru deh apa? Oh, Copy ya, oke. copy aja baris empatnya tuh. Baris empatnya copy terus paste di sini. Heeh. Oke. Mau di copy boleh, mau diketik boleh. Nah, boleh copy aja. Paste ya, Control V. Oke, Nggak input, oh my God, oke, bro. Tunggu. bisa nggak? Control C, Control V ya. Atau klik kanan aja. Klik kanan, terus copy. Oke. Pintar. Nah, baru terakhir, see you soon di print ya. Ini kan your action. Beda tuh. Ya, Oh iya, betul. Pintar. action. Oke, nah sekarang. Nah, baru terakhir ya. Yang baris terakhir. Hmm. Pintar. Oke. Oke, dah boleh checklist. Nah, mantap. Ada Oke. pertanyaan dulu nggak? Tidak sih. Nggak ada. Itu satu lagi aja, Kak Gok. Yang nomor limanya Oh buka ya, lagi aja. Coba. Ini harusnya pendek sih. Coba apa jawabannya dilihat dulu. Baca dulu pertanyaannya. minggu. Udah. Ya. Nah, dia kan mau dimasukin if the users enters fiction first. Berarti di input yang pertama Hmm. adalah fiction ya. Oke, Ya. fiction kan ada tuh.
And then Fahrenheit 451. Berarti title-nya Fahrenheit 451 ya. Ini berarti jadi ini ya. Oke. Karena kita update. Berarti books fiction yang kamu dapetin? Fahrenheit. Iya, pintar. Sip. Oke. Oke, gak ada ya, gak ada pertanyaan ya. Ya. Kalau nggak ada, kita lanjut ke bagian berikutnya. Bentar. Share mau share screen dulu. Nah, kita lanjut ya. Jadi tadi kita udah belajar dictionaries ya, Elvino ya. Nah, untuk bagian berikutnya adalah sets. Sets. Apa itu sets tadi di awal? Himpunan. Himpunan ya. Dia, Elvino tuh kelas berapa? Oh, kelas 6. Kelas 6 ya. Elvino pernah lihat nggak di matematika yang kayak gini? Oh ya, pernah. Namanya apa Ya. sih? Belum lihat, belum nggak tahu namanya tapi pernah lihat kok di buku. Ah, oke. Nah, yes. Jadi, dia sama kayak konsep matematika. eh Kita sebut sebagai diagram Venn ya, atau dua himpunan yang nanti kita bisa lihat apakah gabungan atau misalnya irisan atau misalnya perpaduan antara keduanya ya, selisih. Nah, jadi kita akan membuat hal-hal tersebut di Python. Contoh, kamu nanti punya ngebikin sebuah list authors. Berarti kan tinggal panggil aja dot values, dapat nilai-nilainya semua. Yang jadi masalah adalah nih, nilainya duplikat-duplikat nih. Caranya gimana biar dia nggak duplikat? Dan kalau duplikat kan jadinya mengulang ya, untuk apa gitu. Nah, kita pakai namanya set. Jadi set ini bestinya si kamus, tapi nilainya unik. Dan dia nggak ada pasangan kunci nilai. Dia nilai top. Ya, kamu tinggal bikin Oh. set, lalu pakai kurung kurawal lagi, sisanya sama. Mulai dari len. Atau misalnya kamu pengen ngerubah yang asalnya list tuh ya, nilainya duplikat-duplikat, dirubah ke set, nilainya jadi unik semua. Oke. Oh. Berarti yang di awal tadi gimana dong? Kamu dot value saja, kasih set depannya. Nilainya unik semua. Nggak ada yang berulang. Ya. Nah, Oke. jadi set ini apa? Is a equivalent to set in mathematics. Ya, sama kayak himpunan matematika. Jadi makanya ada yang tiga bagian tadi. Atau tiga diagram Venn ya. Ada yang kita sebut sebagai ini. Union. Union itu apa? Union itu adalah gabungan dua himpunan. Terus ada yang namanya intersections, irisan. Ada yang namanya difference, selisih. Ya, gunanya untuk apa? Gunanya nanti dalam kasus kita, kamu nanti pengen coba ngelihat ada dua siswa, namanya Andrew sama Mary. Dia baca buku di perpus dan kita pengen tahu siapa penulis yang dibaca keduanya, terus siapa yang dibaca Andrew sama Mary, ya, terus siapa yang dibaca Andrew doang, siapa yang dibaca Mary doang. Nah, ini pas banget buat kita pakai yang namanya set. Jadi kamu tinggal bikin dot values, lalu yang sama juga untuk Mary, ya. Kalau misalnya union kan berarti gabungan. Nah, berarti semuanya itu nanti didapetin. Yang Andrew baca sama Mary baca. Intersections berarti cuma ada di antaranya. Sedangkan difference, beda ya. Kalau misalnya Mary difference Andrew, Andrew difference Mary. Kalau misalnya si Andrew-nya ada di sebelah kiri, Mary sebelah kanan. Nah, ini adalah Andrew difference Mary. Ya, kalau Mary difference Andrew, sebelah kanan. Gitu. Oke. Oke? Ada pertanyaan dulu, Alvino? Oh, tidak. Belum? Enggak sih. Oke, kalau belum ada tolong di-share screen. Coba kita praktekin lagi ya. Oke. Nah betul. Kita pilih jawabannya satu ya yang ini. Pintar, unordered. Ah, Eh, unordered ya. Betul. oke. Lanjut, nomor dua. Showcase. Pintar. Lanjut. Oke. Nice. Nanti pasang-pasangkan. Sebenarnya tinggal ditranslate aja sih. Coba deh. Kamu artiin. Nanti ada di Oke. sebelah kanan artinya. Nah, betul. Mm-mm. Intersection.
Intersection berarti yang ada intersectionnya Eh, lagi. kon. Mhm. Oh, Nggak apa-apa, klik dulu. oh, Nah, oke. nah, difference. Iya, betul tadi udah betul ya. Oke. Oke, Nah, mantap. 4. Oke, coba dibaca dulu. Dan lumayan panjang ya soalnya ya. Dapat apa makna dari soalnya? oh, Dilihat dulu gambarnya ada hasilnya ya itu kepotong tuh gambarnya. Kalau misalnya iya belum sih. jelas. Kontes. Di sini gambarnya nih. Klik dulu gambarnya. Nah, berarti mau bikin program apa ini? Counter program. Konsep. Kon? Itu sort. Konser, betul. Mhm. Hmm, Kontestan. Ah, oke. What is get artist? Nah, gimana berarti? Coba lihat So dulu what is get gambarnya. artist? Kenapa? What is get artist? Hmm? Ah, ini. What is this for? Oh, get artist. Nah, iya betul. Coba lihat di klik gambarnya dulu. Nah, jadi kamu nanti akan punya ya daftar konser program. Oke. Pertama kamu masukin dulu nama partisipannya, Smith. Dia nyanyi apa? Dia nyanyi Autumn. Oh, berarti Autumn nanti akan dinyanyiin sama Smith. Nah, get artist ini Oh, gunanya untuk mendapatkan si Smith ini, Johnson juga. Ini kalau namanya cuma satu ya. Nanti kemungkinan bisa nyanyi bareng. Misal nanti ada Smith nyanyi Autumn, Johnson juga ternyata nyanyi Autumn. Nah, get artist bisa ngebikin hasilnya jadi Smith, Johnson gitu. Jadi tergantung oh, berapa penyanyinya. Kita buat di dalam get artist. Oke, coba. Kepikiran gimana cara buatnya? gitu. Hmm, sebenarnya belum. Di get artist kita belum pakai set. Oh ya, print. Hmm. Enggak juga. Itu program utama itu, yang konser program. Oh, ya. Ini Mister coba bantu tampilin ya. Yang ini emang agak tricky. Ya, bentar.
Terus di soalnya juga dia nggak jelas step by step-nya. Nih, coba Mister tampilin ya. Ditutup aja gambarnya. Jadi pertama kita mau dapetin list, ya, di looping. Lalu tinggal kita cek apakah nama penyanyinya sama atau enggak. Kalau misalnya sama, dapat ke dalam sebuah list, lalu kita tinggal sort dan pakai join, ya. Oh, oke. Coba. Kalau ada mau baris yang pengen dijelasin, Hmm. tanyain ya. Aduh, saya mau lihat dulu. Boleh, silakan. Hmm. Hmm. Ada yang plural, ada yang Ini singular artis ya. artis dot sort itu apa? Bukan, maksudnya kemakan. Artis dot append artis tuh gunanya untuk apa? Artis yang mana? Artis Yang ini, append? ini, yang itu dah. Mm-mm. Nah, append ini yang tadi. Jadi kalau misalnya kamu punya programnya, itu nama penyanyinya sama, nah dia dimasukin ke dalam listnya. Gitu. Jadi append ini untuk menambahkan. Misal, kamu punya list, nama listnya A, ya. Terus nanti kamu pengen ngebikin A, append B. Nah, berarti hasilnya gimana? Oh ya udah A-nya nanti diupdate. Dia nanti A itu jadi sama dengan B. Jadi append itu menambahkan nilai ke dalam list. Gitu. Oh, Oke. Masih ingat kemarin sama Sir Dharma? Ada yang singular, ada yang plural ya. tahu Nah, ini pakai apa? plural artis yang di awal itu plural Oh ya, pakai S. iya. Sip. Nah, ini ada spasi setelah komanya. Bentar, bentar. Nah, ini baru kita buat kayak di gambar ya. Berarti di awal seperti ini. Betul, betul dipanggil dulu ya. Itu ada returnnya. Ya, ada returnnya berarti kita simpan ke dalam variabel contestants. Baris 19. Jadi kontestan sama dengan applications. Mm-mm, mm-mm. Nah, terus Ini kalau nggak misalnya mau dapetin nilainya aja, gimana caranya? Nanti get artis ada di bagian bawah. ya. Oh, right. Ini emang again ya, bentar. Ini bisa coba tampilin ya. Nah, jadi ada applications, nanti kita bikin jadi nilainya unik pakai set, baru concert program dan di looping pakai get artist.
Hmm. Coba kalau ada Hmm. pertanyaan tanyain. Betul. Sip. Coba di checklist. Ntar ini apa nih? Hmm. Nah, ini kalau kamu lihat di gambarnya coba klik dulu. Nah, ini kan ada item. Item itu apa? Item adalah looping dari konsep program nilainya values. Ya, berarti nanti yang nama-nama judulnya. Ya, kalau yang get artist apa? Nah, get artist ini dia kan butuh poem ya, butuh judulnya. Jadi nanti dia Ya. nyari nih, nyari mana nih yang nyanyi Autumn? Oh, si Smith. Nanti berarti dia di dalam kurung, masuk ke returnnya. Gitu. Jadi Autumn, Smith. Itu kalau cuma satu. Nanti kamu cobain input bisa dua kali ya. Misalnya Smith Autumn terus Johnson Autumn juga. Nah, nanti di dalam kurungnya jadi ada dua. Gitu ya, Oke. cobain. Ya, misalnya sama aja. Nyanyi lagu A, nanti si B nyanyi lagu C gitu. Heeh. Nah, B nyanyi lagu Autumn juga. C bebas ya. Atau mau sama juga boleh sih. Berhentinya. Hmm? Eh, oh ini plural ya. Ingat yang bisa di-append adalah list. Mm-mm. Ah. Nah, sip. Mm-mm. Nah, Oh. ya. Dia sesederhana itu tapi lumayan muter-muter ya. Coba ada pertanyaan lu nggak? Eh, kenapa kenapa kan ini konsisten sama dengan Kenapa dibikin fungsi ya? Nah, itu dia di soalnya yang minta ya. Scroll ke bawah. Kita perlu use of functions. Oke. Jadi gunanya fungsi oh itu kalau sekarang mungkin kelihatannya jadi nambah ribet. Tapi kalau nanti programnya udah lumayan gede, kamu cukup panggil nama-namanya doang. Ya, gitu. oke Capeknya di awal, tapi saat lama-kelamaan jadi lebih cepat. Oke? ya. Ya, ini harusnya lebih gampang sih. Ini masih bisa. Coba baca deh. Ini harusnya gampang. Ini nggak pakai function. Makanya, Hmm. Ding, kita bikin function. Ah, coba Hmm. dibaca dulu soalnya, dilihat contohnya. Hmm. Make reader card berarti dia yang suruh input ya. Hmm. Lihat dia di input adalah angka-angka terus pakai spasi, nanti dia jadi sebuah list. Masih ingat gimana caranya ngerubah semua itu jadi list? Tidak, Sir. Betul, kayak gitu pakai int, tapi karena dia bisa sekaligus dan pakai spasi, ya. Jadi
sama Elvino di awalnya harus tambahin list map sama INT dulu. Dan di ujungnya kasih split. Oh iya, Ya. maaf. Mm-mm. INT hapus komanya, betul. Dot split. Ada dot splitnya ya. Splitnya di setelah. Nah, lagi. Oke. Bentar. Sip. Nah, terus tinggal di return ya. Return aja, return apa? Return nilai uniknya ya. Return nilai uniknya. Berarti pakai set, terus panggil reader card. Set dulu, baru reader card. Biar nilai unik. Nah, kasih set depannya. Hmm. Oke. Nah, print book biar dia bisa ngeprint kayak gini. Ada satu strip gitu. Gimana caranya? Hmm. Berarti looping ya. Hmm. Kalau pakai looping, ini lumayan muter-muter yang terakhir-terakhir ya. Bikin 6 sama dengan satu baru di looping for item in data. Data tuh apa? Data, ini data. Kan di mana? Datanya apa? Datanya berarti nanti dia bakal ngambil dari si Oh ya, oke ini. oke oke. Mm-mm. Mhm. Nah, baru deh terakhir ya di baris 24 paling bawah. Berarti tinggal di print dulu ya. Recommendation for the first readers-nya apa? Hmm. Ya. Hmm. Jadi rekomendasinya cukup yang belum dia baca aja ya. Mhm. Oke. Recommendations. Nah, gimana caranya? Nanti pakai Print book. betul print book. Ah, Reader oke. 2, difference reader satu ya. Jadi apa yang belum dibaca sama si reader satu dan udah dibaca reader 2, nah itu rekomendasinya. Oke. Nah, sip. Tinggal sama juga yang berikutnya. Kebalikannya aja. Nanti satu difference 2. Recommendations for the second reader. Mm-mm. Di apa satu Oh iya. difference 2. Nah, sip. Oke, udah boleh checklist Hmm. ya. Ini masukin aja nomor-nomornya 114, masih 922. Nah, nah, ini berarti yang sebelumnya aja yang beda 240, 749. Kayak gitu. Kok salah ya? Oke. Recommendations for the first reader, for the second readers. Enter the number of the desired book separated by a space. Ya, E-nya kurang. Hmm. Checklist ulang. Oke. Satu aja. Heeh.
Hmm? masih salah ya? Recommendations for the first reader. Recommendation for the second reader. Benar kok. 6 books item 6 plus 1. Coba checklist ulang. Apa yang kurang? Dia manual nggak sih? Jangan-jangan manual. Oh, nggak otomatis ya. Checklist ulang aja, cobain. Hmm. Oh, ini titik duanya. Hah? Nggak ada ini titik duanya. Kasih titik dua ya. Udah satu buku aja, satu buku. Oh, Mm-mm. Sip. oke. Oke. Ada pertanyaan dulu, Elvino? Nah, tidak sih. Clear ya? Oke. Hmm. Kalau clear nanti Eh, kembali lagi berarti. Hmm? tunggu, tunggu. Coba saya lihat. Hmm. For item in data tuh kayak berapa banyak item yang ada di data? Datanya berarti nama-nama yang ada di sini. Hmm. Oke. Ada lagi? Hmm. Map itu apa? Map itu biar kamu nggak usah looping. Jadi kalau kamu ada INT itu satu-satu pakai for, terus nanti ada INT-nya di dalam kan capek. Map itu biar kamu bisa nerapin semuanya sekaligus. Jadi semua nilainya jadi INT. Hmm. Oke. Eh, itu aja sih. Oke, so itu aja untuk kelas hari ini. Nanti dilanjutin lagi sama Sardharma di pertemuan berikutnya. Oke, bye-bye Elvino. Selamat sore. Hmm. Bye,